Namaku Ara. Aku adalah seorang mahasiswa berusia 19 tahun. Seperti kebanyakan remaja seusiaku, aku mempunyai hobi. Namun, tidak seperti remaja seusiaku yang biasanya meminati hobi musik, film, atau shopping. Aku mempunyai hobi mengoleksi barang-barang antik. Mulai dari boneka, cangkir-cangkir, piring, dan teko-teko yang berukuran besar, aku memilikinya. Ya, untuk koleksiku di hari tua nanti. Untuk mengoleksi semua barang itu, biasanya tidak hanya sekedar membeli barang saja. Aku juga sering bertukar dengan sesama kolektor. Jadi, ya, barang-barangku datangnya dari mana saja, dan kondisinya juga tidak semua baik. Banyak juga barang koleksiku yang memang sudah tidak layak pakai. Namun, mau tidak mau, karena keinginan koleksiku emang tinggi, jadi tidak masalah bagiku. Awalnya, tidak ada keanehan dari hobi yang sudah kujalani kurang lebih selama 5 tahun ini. Sampai tibalah hari itu, ketika aku bertukar sebuah boneka kayu dengan sesama kolektor yang tak kuingat namanya. Tetapi aku ingat, boneka kayu tersebut merupakan salah satu boneka kayu yang langka. Dan aku juga ingat, foto yang dipajang oleh kolektor tersebut terlihat sudah agak usang. Namun saat itu, aku berpikir kapan lagi bisa mendapatkan sebuah boneka dengan karakter yang langka ini. Apalagi saat itu dia menawarkan padaku dengan harga yang sangat terjangkau. Gimana nih? Jadi diambil nggak bonekanya? Ini susah banget loh. Dicari lagi. Duh, langka banget sih ini. Pasti cocok nih disimpan di rumah. Kebetulan emang rencananya aku mau koleksi boneka-boneka klasik kayak gini. Ya udah deh, saya transfer hari ini ya uangnya. Setelah bernegosiasi cukup panjang tanpa mencari tahu sejarah boneka ini, aku langsung memutuskan untuk mengambil dan membelinya dari kolektor tersebut. Tidak ada yang aneh dari transaksi itu. Hanya saja ada satu kalimat yang masih kuingat, yaitu barang ini gak bisa dikembalikan lagi. Begitu ucapnya. Aku berpikir itu hanyalah hal biasa dan tidak memikirkannya lebih jauh lagi. Karena ya namanya penjual, mana mungkin ingin ada komplain dan refund. Singkat cerita, akhirnya boneka kayu itu pun tiba. Pada hari pertama, aku sibuk menata ulang koleksiku dan membersihkan boneka kayu itu. Ketika kulihat, kondisi boneka ini memang sesuai dengan dugaanku. Boneka ini
terlihat sangat klasik sekali. Tidak ada tanda-tanda cacat pada boneka ini. Namun ya, sudah terlihat cukup tua saja. Aku pun menyimpan boneka ini di sebuah rak yang ada di ruangan koleksiku. Wih, cakep juga nih boneka. Coba aja ada pasangannya. Pasti makin keren sih. Waktu pun berlalu. Awalnya tidak ada keanehan yang kualami setelah membeli boneka tersebut. Namun, pada keesokan harinya, ketika aku baru pulang dari kampusku, sekitar jam 10 malam, kulihat boneka kayu yang baru saja aku beli itu tidak ada pada tempatnya yang semula. Aku berpikir, mungkin ibuku yang memindahkannya dan merapihkannya. Karena cukup lelah malam itu, aku pun tidak terlalu memikirkannya dan memutuskan untuk segera pergi tidur. Dan ketika aku sedang terlelap tidur, kulihat sekitar jam 2 malam, aku mendengar ada suara kegaduhan dari pojok kamarku. Mendengar itu, aku yang masih setengah sadar berusaha mencari sumber suara itu. Dan samar terlihat sesuatu bergerak di pojokan kamarku ini. Aku memandangi benda yang bergerak itu sambil berpikir, apa itu? Pikir positif, ya mungkin itu tikus. Dengan cepat aku langsung bangun dan menyalakan lampu yang berada di sebelah kasurku. Dan ketika lampu menyala, ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Aku pun langsung mematikan lampu dan kembali ke tempat tidurku. Dan astaga! Sontak aku kaget. Ketika lampu mati, kulihat boneka kayu yang baru saja kubeli tiba-tiba berada di pojokan kamarku ini. Aku pun mencoba tenang, namun tiba-tiba boneka itu menengok ke arahku. Refleks aku pun langsung menutup wajahku dengan selimut. Dan kini terdengar suara langkah kaki yang mulai berjalan perlahan. Perlahan seperti mendekatiku. Langkahnya terdengar kaku. Entah kenapa aku saat itu merasa takut. Sedikit penasaran untuk melepas ketakutanku ini, aku mencoba memberanikan diri untuk melihat dan memastikan. Dan kulihat di hadapanku sekarang sesosok wanita dengan rambut yang sangat panjang, berdiri sambil memegang boneka kayu yang baru kubeli tadi. Mukanya berlumuran darah dan seketika mulutnya mulai menganga dan menyeringai. Seketika dia melayang terbang di atasku. Dan aku pun terjatuh lemas.
seketika sosok itu pun menghilang. Aku masih terduduk di atas tempat tidurku hingga seseorang mendekatiku. Ketika kulihat, dia adalah ibuku. Dan kulihat boneka kayu itu sudah tergeletak di lantai kamarku. Ibuku menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, sampai mendengarku teriak histeris. Aku lantas menceritakan apa yang aku alami. Awalnya, ibuku tidak percaya dengan apa yang kuucapkan. Namun, setelah kejadian itu, mulai muncul kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahku. Mulai dari posisi kamar mandiku yang tiba-tiba berantakan, dan sering terdengar suara langkah kaki jika malam hari. Sampai akhirnya orang tuaku pun mulai percaya dengan ucapanku. Dan mereka pun menyuruhku untuk membuang boneka kayu tersebut. Aku jadi teringat dengan perkataan pemilik boneka ini sebelumnya. Mungkin ini alasan dia tidak mau menerima kembali boneka ini.